Selamat malam. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Prajogo Pangestu, pemilik dari PT Barito Pacific. Next slide ini. Jadi yang akan kami bahas adalah bab 1, latar belakang, lalu juga bab 2, tentang analisis data. Ada think other first, expect the best, respond with courage, accept responsibilities, hunger for wisdom, dan tutup dengan bab 3, kesimpulan dan juga daftar pustaka. Next. Jadi ini latar belakangnya. Prajogo Pangestu adalah pengusaha asal Kalimantan Barat yang lahir pada 13 Mei 1944. Dan pada tahun 4 April 1979, Prajogo Pangestu mendirikan perusahaan pertamanya yang bergerak di bidang kehutanan dan perkayuan dengan nama Barito Pacific. Namun krisis moneter tahun 98 sampai 99 membuat ia harus mengambil langkah besar untuk dapat tetap bertahan. Transformasi bisnis dilakukan dengan berhenti produksi plywood dan diversifikasi ke sektor energi melalui PT Chandra Asih Petrochemical dan juga Star Energi Geothermal. Next. Dan secara tidak langsung, tindakan-tindakan yang diambil oleh Prajogo Pangestu dapat tercermin di pola gunung es wawasan dunia. Dimulai dari bagian paling atas yang dapat terlihat oleh orang-orang, yaitu ekspansi bisnis. Prajogo Pangestu melalui PT Barito Pacific melakukan langkah diversifikasi dengan mengakuisisi saham Chandra Asri dan juga Star Energy dan beralih dari bidang kehutanan dan perkayuan ke bidang energi yang lebih sustainable dan memiliki prospek jangka panjang yang lebih baik. Lalu di lapisan dalam gunung es tercermin juga bahwa ia dapat beradaptasi dengan tren global dengan beralih ke energi bersih melalui panas bumi dan menekankan praktik bisnis berkelanjutan. Lalu di lapisan terdalam juga terlihat dari nilai dan misi perusahaan yang melaksanakan bisnis berkelanjutan, pertumbuhan jangka panjang, berkontribusi kepada lingkungan, pembangunan nasional, dan tidak hanya mencapai keuntungan untuk perusahaan semata. Next slide. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke analisis data. Yang pertama ada think others first. Untuk poin pertamanya ada add value atau memberikan nilai. Yang seperti yang kita tahu dari latar belakang Prajogo Pangestu, beliau itu lahir dari keluarga yang kurang berkecukupan dan eh, sempat menjadi supir angkot juga. Lalu mencoba ikut dalam bisnis yang didirikan oleh Buran Ura, yaitu sahabatnya yang pengusaha kayu dari Malaysia. Nah, di perusahaan itu dia berhasil eh, mengembangkan dirinya dan juga membantu kemajuan bisnis dari PT Jayanti Group tersebut. Nah, selain mengembangkan dirinya sendiri, dapat kita lihat Prajogo Pangestu juga memberikan nilai kepada organisasi yang eh, ia menjadi pegawai di situ. Jadi membantu kemajuan dari perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya dia keluar pada tahun 1977, lalu mencoba membangun perusahaan sendiri dengan meminjam pinjaman ya dari Bank BRI saat itu untuk membangun Barito Pacific Timber yang menjadi cikal bakal dari Barito Pacific. Di situ dia menerapkan pendekatan-pendekatan yang sangat strategis dan konservatif sehingga bisa menjadi salah satu perusahaan kayu terbesar hingga terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1990-an. Eh, Lalu ia juga menerapkan beberapa strategi untuk bisa melebar di sektor-sektor lain seperti petrokimia, pertambangan hingga saat ini energi terbarukan. Sehingga dapat kita lihat pada point add value itu dia menerapkan nilai bukan hanya pada dirinya sendiri tapi juga pada organisasi yang telah dia dirikan sehingga bisa tumbuh besar dan berkembang di berbagai sektor. Lalu untuk express gratitude yaitu menghargai kontribusi pihak lain. Untuk poin ini yaitu kan yang seperti kita telah pelajari itu artinya kita secara sadar tulus mengungkapkan rasa terima kasih, apresiasi dan memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, dari kepemimpinan Prajogo Pangestu kita tahu bahwa ia merupakan pribadi yang low profile dan tidak pernah mempersonalisasi keberhasilan dirinya sendiri. Ia juga mempercayakan timnya seperti yang kita dapat baca di
annual report atau laporan tahunan di beberapa perusahaan yang ia pimpin, dia mendelegasikan berbagai kebijakan strategis itu kepada tim yang telah kompeten ya, yang telah dia tunjuk sendiri. Sehingga kontribusinya itu kolektif, tidak hanya otoritatif dari dirinya sendiri. Eh, Sistem manajemen ini juga memungkinkan profesional dalam perusahaan dia itu berkembang dan mengambil peran penting dalam pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya ada serve unconditionally, di mana melayani secara berkelanjutan. Yang telah kita pelajari yaitu melayani dengan komitmen yang konsisten, terus tanpa pamrih, dan tidak bergantung pada imbalan atau pujian orang lain. Dari annual report yang dapat kita baca, eh, kebijakan dari Prajogo Pangestu pada perusahaannya ini mengarah pada kebijakan yang atau strategi bisnis yang mendukung keberlanjutan serta mendukung strategi ekonomi nasional juga. Dapat kita lihat dari program pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga inisiatif pengelolaan lingkungan yang tercermin pada corporate social responsibility di tiap perusahaan yang dipimpin. Lalu ada juga ekspansi ke sektor energi terbarukan yang menunjukkan bahwa Prajogo dan perusahaan yang dia pimpin itu memiliki pertimbangan serta menunjukkan kontribusi terhadap agenda transisi energi yang saat ini sedang gencar kita lakukan, baik dari eh, lokal maupun internasional. Sehingga melalui korporasi, arah kebijakan dari Prajogo itu mencerminkan nilai dan visi pemimpinan yang terintegrasi dalam dimensi sosial, lingkungan hingga politik. Seperti itu. Dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada expect the best. Di sini yang pertama itu ada choose optimism. Prayogo menunjukkan optimisme yang realistis dan strategis dalam kepemimpinannya, yaitu berani membayangkan peluang terbaik dan merancang langkah untuk mencapainya. Lalu ada mengembangkan bisnis dari sektor kayu ke industri petrokimia meski berisiko tinggi. Yang ketiga ada tetap memiliki visi jangka panjang saat krisis ekonomi 1997 sampai 1998 dan optimismenya disertai keberanian mengambil keputusan dan kemampuan membaca peluang pasar. Lalu selanjutnya ada fail forward. Itu kegagalan dijadikan pijakan untuk bangkit, yaitu pada saat krisis memicu strukturisasi bukan menyerah. Lalu masa sulit jadi momentum pembelajarannya dan bangkit dengan strategi yang lebih matang dan adaptif. Lalu yang terakhir itu ada remember wins. Keberhasilan masa lalu menjadi sumber motivasi dan kekuatan kepemimpinan. Yaitu di sini Prayogo pencapaian bisnis memperkuat kredibilitas dan kepercayaan diri. Lalu setiap keberhasilan dijadikan fondasi untuk langkah berikutnya dan yang terakhir kemenangan membangun pertahanan dan keyakinan sebagai pemimpin. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip respond with courage, yaitu keberanian pemimpin dalam menghadapi resiko dan krisis. Yang pertama ada acknowledge your fear, yaitu pemimpin menyadari bahwa adanya risiko dan ancaman yang nyata. Saat krisis moneter Asia 1997 dan sampai 1998, Prajogo menyadari adanya tekanan besar pada bisnis kehutanan dan menjadikannya dasar untuk menyiapkan strategi adaptif agar perusahaan tetap bertahan. Yang kedua ada embrace risk, yaitu keberanian untuk mengambil resiko. Hal itu terlihat dari keputusan Prajogo melakukan diversifikasi dari sektor petrokimia. Meskipun sektor ini beresiko tinggi, langkah ini membuka peluang pertumbuhan jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Yang ketiga ada initiate action, yaitu keberanian bertindak nyata. Prajogo melakukan restrukturisasi dan ekspansi strategi sehingga Barito Pacific berhasil bertransformasi menjadi kelompok usaha energi dan petrokimia terintegrasi. Di sini dapat disimpulkan bahwa respond with courage itu tercermin melalui kesadaran resiko, keberanian,
mengambil keputusan dan tindakan cepat dalam menghadapi krisis. Oke, selain ketiga konsep kepemimpinan yang diterapkan oleh Prajogo, Prajogo juga menerapkan konsep accept responsibility. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana dia menjiwai perannya atau on your role ketika dia sedang memimpin perusahaannya, yakni Barito Pacific, dan ketika eh, industri kayu melemah dengan sifat dia yang menjiwai perannya, dia mengakuisisi PT Chandra Asri dan diversifikasi yang tadinya dari perkayuan ke petrokimia. Dan itu bukan hanya sebagai langkah untuk menyelamatkan perusahaannya atau menyelamatkan hartanya, tapi dia secara tidak langsung juga menyelamatkan eh, hidup banyak orang karena kita tahu sendiri perusahaan besar pasti karyawannya juga banyak. Terus yang kedua ada admitting mistake. Prajogo juga mengakui kesalahannya eh, yang dapat dilihat dari pada krisis moneter tahun 98 ketika Barito memiliki banyak hutang dan di situ dia tidak kabur atau lari, tapi dia justru melunasi hutang-hutangnya ke BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Pelunasannya juga ia lakukan dengan menyerahkan beberapa aset aset-aset berharga pribadi miliknya dan itu juga dapat kita lihat sebagai penerapan konsep admitting mistake. Lalu yang ketiga ada give praise atau memberi pujian atau apresiasi. Eh, Prajogo memberikan apresiasi kepada seluruh karyawannya di perusahaannya, yakni dengan program-program yang dia berikan seperti pengembangan sumber daya manusia, lalu penerapan keselamatan dan kesehatan kerja tingkat tinggi, lalu ada juga budaya kerja yang mendukung keberlanjutan, dan lain-lain. Dan nilai selanjutnya itu ada Hunger for Wisdom. Yang pertama itu Design of Land. Diego Pangestu menunjukkan Hunger for Wisdom melalui perencanaan strategis yang matang dan berorientasi jangka panjang. Transformasi Barito Pasifik dari industri kehutanan ke sektor petrokimia dilakukan berdasarkan analisis resiko, dinamika industri, dan peluang pasar global. Diverifikasi bisnis, integrasi vertikal, serta penguatan struktur pendanaan menjadi bagian dari strategi terencana untuk membangun pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu yang kedua dari Hunger for Wisdom adalah Endless Mentor. Endless Mentor di sini adalah dia menyadari bahwa dia tidak bisa berdiri sendiri sehingga dia perlu seseorang yang memiliki kapasitas lebih supaya dia bisa mencontoh orang tersebut. Dan konsep ini sangat diterapkan oleh Prajogo, yakni saat dia bertemu dengan Buran Urai. Prajogo yang latar belakangnya tidak mengerti industri perkayuan dan hanyalah seorang supir saat itu, sangatlah membutuhkan orang yang benar-benar bisa membawa dia ke kehidupan yang lebih layak mungkin ya. Dalam hal ini adalah Buran Urai, yang dimana akhirnya Buran Urai merekrut Prajogo sebagai pegawainya, lalu diberikan kesempatan karir yang cukup baik, dan akhirnya Prajogo bisa mendirikan perusahaannya sendiri. Dan Buran Urai merupakan salah satu mentor Prajogo selama hidupnya. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu learn daily. Seperti yang kita tahu,
Prajogo Pangestu itu berangkat dari keluarga yang kurang berkecukupan, bahkan juga sempat menjadi supir angkot. Lalu eh, ia membangun karirnya dari bawah hingga ke titik puncak, itu menjadi pemimpin di beberapa organisasi. Dapat kita ketahui bahwa ia belajar setiap harinya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi dirinya, lalu bahkan sampai di titik puncak pun ia terus meningkatkan kompetensi diri dan meningkatkan juga strategi bisnis dari perusahaan yang dipimpin. Poin pertama yaitu adaptasi lintas industri. Di perusahaan-perusahaan Prajogo Pangestu tidak hanya besar di industri kayu, namun melebar di sektor-sektor lain seperti pertambangan, sektor energi terbarukan, dan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dia mampu mengadaptasikan diri dan organisasinya dengan situasi global. Lalu ia juga eh, menjalin strategi dan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lokal maupun internasional. Karena ia banyak menjalin kerjasama strategis dengan pihak lain untuk mengadaptasi strategi serta teknologi-teknologi terbaru. Hal ini merefleksikan kesadaran bahwa pembelajaran eksternal merupakan bagian dari penguatan daya saing jangka panjang. Lalu yang terakhir ada yaitu respons terhadap situasi global. Ekspansi perusahaan-perusahaannya ke sektor energi terbarukan menunjukkan bahwa Prajogo itu sangat aktif dan sangat memiliki inisiatif yang tinggi untuk membaca arah strategi perusahaannya, eh, lalu mencocokkannya dengan situasi dan kondisi di global ya, baik dari sektor kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perubahan regulasi maupun tuntutan pasar, sehingga dapat meningkatkan sustainability dari perusahaan yang ia pimpin. Sekian. Baik, kita sudah sampai kesimpulan. Berdasarkan analisis terhadap kepemimpinan Prajogo Pangestu dalam memimpin PT Barito Pasifik Tbk, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan transformasi perusahaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari penerapan prinsip kepemimpinan yang konsisten, visioner, dan berlandaskan nilai yang kuat. Perjalanan perusahaan dari sektor kehutanan menuju industri dan energi terbarukan menunjukkan adanya keberanian strategis, perencanaan jangka panjang, serta kemampuan membaca dinamika global secara adaptif. Melalui prinsip Think Other First, terlihat bahwa kepemimpinan Prajogo tidak berorientasi pada keuntungan pribadi semata, tetapi pada penciptaan nilai berkelanjutan bagi karyawan, mitra, dan masyarakat luas. Dalam aspek expect the best, yang menunjukkan bahwa optimisme realistis yang diwujudkan melalui ketekunan, kemampuan, serta menjadikan setiap keberhasilan sebagai fondasi ke pertumbuhan berikutnya. Selain itu, melalui konsep accept responsibility dan hunger of wisdom, Prajogo memperlihatkan tanggung jawab penuh terhadap keputusan yang diambil, kesiapan mengakui kesalahan, serta komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi lintas industri. Dengan demikian, kepemimpinan Prajogo Pangestu menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan modal dan peluang pasar, tetapi oleh integritas karakter, ketajaman visi, dan konsisten nilai yang menjadi fondasi pengambilan keputusan. Dalam pembahasan ini ditegaskan bahwa kesinambungan nilai, keberanian dalam perubahan, dan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan merupakan kunci utama dalam membangun organisasi yang tangguh dan berdaya saing global. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.